di malam itu nggak tahu kenapa, gue lupa tuh malam apa itu ya, malam apa. Nah, gue seolah-olah dengar ada ketukan pintu di depan. Banyak orang yang memiliki kisah dan cerita, bahkan misteri yang ada pada mereka semua yang mungkin belum kalian ketahui, bahkan hanya mereka sendiri yang tahu tentang cerita tersebut. Kembali lagi bersama saya, Kang Yuda Lesmana. Kali ini di channel misteri kita akan kembali memberikan cerita horor dan cerita mistis di konten Diskotis, diskusi konten mistis. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan salah satu narasumber yang dimana sebenarnya ia memiliki cerita yang baru dia ungkap pada segmen kali ini, yang dimana kata dia ceritanya sangat horor dan menyeramkan bagi si narasumber. Dan kita bersama dengan Bang Musa. Ya, Bang Musa ya. Iya. Oke, Bang Musa, mau boleh tahu mau cerita tentang apa sih? Jadi gue pengen cerita tentang pengalaman gue aja waktu gue masih kecil. Masih kecil itu tentang berbau-bau horor ya? Iya, bau horor. Oke. Nah, ini udah berbau-bau horor nih ya. Yuk, langsung aja kita dengarkan langsung cerita lengkapnya dari Bang Musa. Silakan. Jadi kondisi waktu itu gue tinggal di Jogja, sekitar umur 6 tahunan lah, kurang lebih. Gue lahir 93, 6 tahun berarti itu 99 gitu. Gue tinggal di Jogja waktu itu. Waktu itu adik gue masih umur 2 tahun, ya 2 tahun 3 tahunan ya. Terus sama ibu gue nih, nyokap gitu. Sedangkan bapak gue harus ke Jakarta, pulang pergi karena ngurus bisnis di Jakarta gitu. Nah, waktu itu kejadiannya malam, bokap juga udah pergi ke Jakarta. Kondisi waktu itu cuma ditinggal di rumah itu cuma nyokap sama adik gue aja, adik gue doang gitu ya. Nah, di malam itu ada kejadian di mana gue tuh antara tidur nggak tidur. Sleep paralysis. Antara tidur nggak tidur, gue ngerasa di rumah, karena waktu itu kebiasaan orang tua gue dulu tuh semua kalau tidur tuh semua lampu mati, dari depan ke belakang tuh pasti mati gitu kan. Nah, itu setiap kebiasaan nyokap gue tuh begitu. Nah, di malam itu nggak tahu kenapa, gue lupa tuh malam apa itu ya, malam apa. Nah, gue seolah-olah dengar ada ketukan pintu di depan rumah gue. Rumah gue ketok-ketok. Tetap. Gue dengar, nyokap gue nggak dengar, tidur. Gue lihat tuh kondisi nyokap gue tidur, adik gue tidur, ngelonin adik gue. Jadi gue tidur bertiga lah di kamar itu. Nggak lama, ketok. Tiba-tiba kamar gue tuh di depan. Kamar gue yang tidur sama adik gue sama ibu gue tuh di depan. Ada jendela lah, biasa ya, jendela yang langsung keluar gitu, ditutup gorden doang gitu. Iya. Ditutup gorden doang itu angin berembus tuh di situ tuh. Tapi nggak ada angin, nggak ada apa, tapi goyang-goyang sendiri tuh kayak jembus angin. Oh, kayak hembusan angin. Kayak hembusan angin di gorden itu gitu. Nah, gue cobalah untuk nengok sedikit gitu ya, karena waktu itu gue juga takut. Gue nengok sedikit, kayak ada apa namanya, entah itu sosok apa, gue nggak paham bener gue. Itu entah itu perempuan, entah itu genderuwo, itu nggak tahu sama sekali. Nah, cuman gelap doang, memang gue pikirnya kan memang kondisi gelap gitu, gelap pekat gitu ya di luar. Nah, lama gue coba, nggak tahu kenapa gue tuh kayak ngawang gitu sih, bangun tapi kayak nggak bangun. Kayak keluar dari jasad gitu. Iya, kalau bisa kita bilang kan sekarang keluar dari jasad. Tapi waktu itu gue nggak tahu kan kondisinya kayak gimana.
gue bangun tapi nggak kerasa bangun gitu. Biasanya badan tuh nggak kerasa bangun. Gue lihat cuman kayak ngelayang. Gue coba untuk keluar kamar waktu itu, keluar kamar. Nah gue lihat ke depan, baru mau ke depan tuh ada yang buka pintu, jeblakin pintu gitu, jeblak pintu, angin banyak. Nah, gak lama tuh gue lihat kayak ada merah-merah gitu keluar dari samping. Jadi ini pintu kondisi di ruang tamu, keluar dari kamar. Gue ngeliat pintu kebuka, terus sini ada kayak bola api gitu. Wow. Masuk situ, keluar dari situ, dari pintu. Gue lihat itu makhluk. Kelihatannya abstrak sih ya. Tapi yang gue paling jelas tuh mata sama mulut tuh ada. Di bola api itu ada mata sama mulutnya gitu ada. Nah, gue ketakutan, tau selendang gorden pintu gue itu ada gorden. Nah itu nutupin gue itu. Jadi gue kebelit kayak kebelit gitu, saking gue nggak tahu di kondisi itu kayak udah siapa. Gitu semakin dekat. Akhirnya gue kayak kerasa ketarik gitu. Iya, ketarik ke belakang dapur. Nah di situ gue dimasuki kayak memang ada ruangan kayak gudang gitu. Gue masuk situ segala macam. Gue masuk situ, itu dia ngelilingin rumah, masuk ke dalam rumah, keliling gitu. Si bola api ini keliling. Nah pas dia keluar itu kan, nah mulai tuh gue kayak ada dorongan dari belakang tuh untuk ngikutin. Jadi dia keluar, gue juga ngikutin begini. Oh kayak ketarik gitu, ketarik. Terus gue bayangan gue tuh, gue masuk ke dalam kamar, bangun lagi, tidur, masuk kamar lagi, gue tidur gitu, bayangan gue gitu. Nah pas pagi-pagi nyokap gue cobalah, biasa kan nyapu halaman, nyapu ya perkarangan rumah gue gitu. Nah gue lagi main-main di tembok samping itu ada tanah segini nih, tanah nempel di dinding gitu, kayak dilempar gitu, tanah lempar. Oh tanah bekas gumpalan tanah gitu. Iya, gumpalan tanah tapi dilempar kan suka ada sisa-sisanya tuh, merah-merah. Nah gue ngomong sama nyokap waktu gue umur ya sekitar 6 tahunan itu, gue ngomong, itu apa sih gitu, pas dilihat sama nyokap gue, jangan dipegang gitu. Nyokap gue jangan dipegang, udah biarin. Nyokap gue bersihin segala macam. Nah gak lama telepon nyokap gue ke bokap gue nyamper hari itu juga. Bokap gue dari Jakarta kabarin pagi, tengah malamnya bokap gue balik ke Jogja ke rumah gue gitu. Sempat ngobrol, ada apa, ternyata disinyalir itu tanah itu tanah makam gitu, tanah kuburan. Wow. Jadi rumah gue di Jogja itu dilempar tanah kuburan gitu. Entah gimana maksudnya apa, cuman yang gue dengar dari cerita nyokap sama bokap gue ini, jadi emang ada cekcok sama tetangga tadinya. Dan sama tetangga segala macam, gimana ya, ada cekcok tetangga sama tetangga tuh segala macam tuh cekcok aja. Masalah dia, jadi bokap gue tuh pengen akikahin gue tadinya nih, sama adek gue nih mau dikekahin gitu kan, kekahin mau beli kambing lah. Nah ditawarin sama tetangga tersebut ada nawarin, tetangga ini ada kambing mau nggak buat kekahan. Nah bokap gue nolak. Bokap gue lebih percaya sama temennya lagi yang udah biasa beli gitu kan. Nah karena gue taunya dari situ, nah setelah gimana ya, tadinya bokap gue nggak mau suzon kayak gitu kan, sebetulnya nggak mau. Nah ternyata pas gue ngobrolin itu, bokap gue datang, ternyata bokap gue tuh ngerondain rumah. Ngerondain rumah, bokap gue sengaja nggak tidur.
tahu lihat ada orang. Nah orang itu ya orang yang nawarin itu. Jadi bokap gue tahu nih masalahnya itu dari situ. Ternyata selama ini ternyata waktu itu tuh dia tuh nggak suka karena dia tuh kambingnya dia tuh barang dari dia tuh nggak diambil sama bokap gue. Bokap gue lebih percaya sama yang langganannya gitu, sama teman bokap gue dulu. Oh, berarti untuk cerita Bang Musa itu yang dimaksud bola api itu kalau bahasa sekarang banaspati gitu ya? Iya. Karena kayak model banaspati. Iya, model banaspati itu jelas kok bentuknya. Apinya jelas gitu, kayak bener-bener obor-obor obor. Ya. Obor tuh, obor cuman itu lebih terang itu, cahayanya lebih terang lagi. Terus ya cuman ada mata sama mulut kayak tengkorak begitu. Oh, berarti itu lu lihat jelas tapi dalam keadaan yang dimana lu tuh nggak sadar. Kayak nggak sadar gitu istilahnya gitu. Nah dari situ bokap gua cobalah cari tempat-tempat lain di sekitaran rumah. Akhirnya kita pindah tempat itu gitu. Pindah dari rumah itu. Dari rumah itu. Nah bokap gua juga kan bukannya nggak percaya begitu, dia percaya begitu-gituan. Makanya dia pada diteror mulu begitu, takutnya nanti setelah itu ada kelanjutan teror lagi kan gitu. Akhirnya putusin untuk pindah dari rumah itu. Udah semenjak gue pindah dari rumah itu, nah rumah itu teh gak pernah diisi orang, gak pernah diisi orang untuk dikontrakin atau dijual tuh gak pernah laku. Gitu. Nah ada yang bilang sering lihat penampakan perempuan lah, macam itu yang dengar dari tetangga-tetangganya yang ada di situ. Jadi rumah gue pindahnya yang nggak jauh dari situ gitu. Jadi masih bisa memantau rumah yang pertama gue tempatin itu, yang gue tempatin di Jogja itu. Oke, jadi semenjak lu pindah rumah itu jadi angker lah. Gitu, jadi rumah angker. Nah terus lucunya gini, setelah kejadian itu bokap gue coba nih ngomong baik-baik sama orangnya gitu ya, karena udah ketangkap nih, udah tahu lemparnya tahu, jamnya tahu. Bokap gue besok paginya itu coba untuk ngobrol baik-baik. Nah tapi dia kondisinya nggak ngaku, ya udahlah ya. Nah barulah bokap gue untuk mutusin cabut dari situ, kayak gitu doang. Nah mulai dari situ tuh gue sama adik gue itu suka ngeliat yang enggak lah semenjak kejadian itu tuh suka ngeliat yang enggak gitu. Oh, lihat yang gaib gitu. Iya gitu, mulai dari situ sebetulnya gitu. Iya. Nah selain yang lu lihat di Banaspati itu kan lu semenjak itu jadi bisa ini gitu ya, kayak ngelihat yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu apa aja sih kejadiannya yang biasa lu lihat tuh setelah after kejadian itu? Setelah itu memang kita nggak langsung pindah. Jadi kan gue bilang tadi semenjak itu banyak teror yang datang lah ya. Memang ada lah. Jadi pintu tuh tutup. Pintu ditutup. Misalkan pintu tutup gak dikunci memang. Tapi suka ada yang mainin begini. Oh, mainin engsel pintunya. Iya, engsel itu dimain-mainin terus jendela tuh kayak digoyang-goyang. Jadi jendela tuh kan jendela zaman dulu tuh kan panjang, terus dia kalau dibuka ya cukup begini aja gitu. Nah itu dimainin begini, terus korden digini-gini gitu, itu aja sebetulnya. Nah dari situ tuh memang ada sosok-sosoknya. Jadi gimana ya, semenjak Banaspati itu datang, jadi kayak banyak sosok-sosok perempuan gitu yang datang ke rumah, yang ada di rumah gue itu jadi banyak perempuan kayak gitu. Yang gue lihat, tanda kutip gaib gitu. Yang gue lihat gitu. Semenjak dari situ tuh banyak penampakan, gue lihat yang hal-hal yang gaib kayak gitu. Iya. Tapi makhluk yang paling serem semenjak kejadian itu yang lu lihat tuh apa sih? Ya pocong ada lagi. Pocong? Iya. Pocong serem, padahal serem Banaspati loh. Sereman banyak Banaspati. Iya, sejauh itu, tapi pocong tuh mukanya kan udah remuk banget gitu kan. Oke. Iya, kayak gitu. Kalau Banaspati kan, ya gue cuma itunya aja. Tapi ya kalau ada wujudnya sekarang ya lari, gue nggak mungkin nggak lari gitu aja sebetulnya. Oke. Jadi semenjak lu pindah itu aman tuh, nggak ada apa-apa? Semenjak gue pindah ke rumah baru, ya semuanya kembali normal sampai akhirnya gue pindah ke Jakarta. Gitu. Oke, dari ceritanya Bang Musa yang kita lihat sih ini masuknya berarti cerita tentang
pengalaman kena kiriman gitu ya, Iya. kiriman santet dalam bentuk banaspati gitu ya, iya. dan teror-teror yang lainnya Iya. gitu ya, yang sehingga membuat lu dan keluarga jadi tidak nyaman gitu ya, sehingga lu memutuskan untuk pindah gitu ya. Dan kejadian ini ya menurut gue sih lumayan menyeramkan lah, apalagi kan dulu lu masih kecil gitu kan, dan tidak paham lah tentang gitu-gituan. kayak gitu-gituan gitu kan, dan mungkin menjadi traumatik sendiri ya buat lu gitu ya sampai sekarang ya. Gitu. Iya sih. Tapi ada cerita lain nggak selain itu, Bang Musa? Yang kira-kira dekat-dekat lu masih kecil itu? Jadi ada lagi nih cerita yang pernah dialami, tapi bukan sama gua nih ya, ini sama ibu gua. Jadi ibu gua ceritanya ini kan memang kalau kebiasaan orang-orang dulu kali ya, memang udah diajarin begitu kali ya, pagi nyapu, sore nyapu halaman gitu, halaman disapu-sapu. Jadi halaman pekarangan gue nih ya luas lah ya, agak luas lah ya, adalah 50 meter buat pekarangan depan tuh. Jadi isinya di situ ada pohon jambu, ada pohon macam-macam pohon gitu ya, pohon mangga segala macam lah gitu. Nah, ini suatu sore nyokap gue pernah nih ngalamin kejadian yang aneh gitu. Dia habis asar, dia nyapu-nyapu. Cerita ini mau nyapu-nyapu nih, nyapu-nyapu. Nah, nggak lama ada yang ngomong gini, gitu 3 kali. Nyokap gue dikira kan orang iseng gitu. Dia lihat tengok kanan kiri tuh sambil kesel, ini kurang ajar nih kan orang gitu, sasut gitu kan. Karena mungkin nyokap gue berpikir ya sasut ke lawan jenis itu kan nggak sopan gitu kan jatuhnya. Dia cuma sasut gitu. Nah, nyokap gue terus nyapu, disut gitu lagi, terus ya. Tetap aja deh nengok kanan nggak ada orang, udah biarin. Pas ketiga kali udah, nah nyokap gue denger nih, dari mana asalnya? Dari pohon jambu di atas nih, pohon jambu. Dia nengok lah ke atas. Nengok ke atas tuh bentuknya ada hitam gede, pegangin dahan-dahan pohon ya, pohon, kaki sama tangan tuh sama. Jadi nggak ada beda nih, kaki sama tangan tuh sama. Panjangnya gitu. Sama bentuknya nih, tangan begini ya kaki begini kayak tangan gitu. Jadi nggak ada bedanya. Kakinya kayak tangan gitu, megang begini. Sambil gitu. Nah nyokap gue langsung ngomong, itu apa? Ngapain di atas gitu kan? Bokap gue nyokap gue manggilin bokap. Pas ditengok kaki udah nggak ada gitu, hilang gitu ya. Gitu. Nah itu tuh pohon tuh ditebang langsung. Ditebang iya. Wow, mungkin mama lu digodain karena malu cakep kali, karena pakai scarlet. Iya benar. Pakai scarlet kali ya. Iya kan. Maka dari itu sampai jin pun nggak godain gitu ya. Luar biasa emang kalau aura dari scarlet, apalagi pakai minyak Albantani Store nih yang bisa ngebuka aura nih buat cewek cowok cakep nih. Nah dijamin kalau malu pakai ini mungkin nggak akan digodain jin lagi. Jin juga ketak-ketik kalau pakai ini. Ya. Gue beli dong satu ya nanti ya. Boleh. Iya mau cobain? Cobain dulu. Gitu kan. Oh iya, apa sih ini? Itu wangi kasturi kijang. Oh, enak banget wanginya untuk universal, terutama untuk sholat, untuk ibadah, untuk apapun, pokoknya mantap lah gitu ya. Ini kayaknya juga nggak bikin kayak, kan ada tuh parfum yang kalau dibuat tempat rame buat kondangan kan kok gak enak gitu. Iya, bau ilmu gitu ya. Gitu. Oh ini kayaknya enggak ya? Oh ini mah enggak. Ini biasa orang sholat tuh pakai ini, gitu. Orang ibadah. Jadi kesannya kayak lu tuh yang titik 2 bintang gitu ya. Terus enggak ya, bercanda ya gitu kan. Gimana ya? Jadi kurang nih. Aduh, jadi somasi nih. Iya. Tapi wanginya enak sih ya. Ya, auranya langsung kebuka ya tim ya. Luar biasa. Nah, makanya coba bilang mama lu kalau mau nyapu pakai ini. Jangankan jin gitu kan. Iya, jangankan jin. Ini pasti jangankan jin, orang jahat pun niatnya nggak jadi. Oh iya benar. Gitu, karena ini ada unsur ilmu keselamatan dan pembuka aura. Gokil nggak tuh? Harganya murah. Kalau lu mau langsung aja cek di deskripsi ya.
Wah beneran nih buat keluarga gue deh, ada 3 orang ya. Nggak Iya, apa ya? iya silakan. Jadi bawa ini oleh-oleh gue. Sama Scarlett sekalian bawa ya. Oh, iya, Pokoknya pasti. mantep. Iya. Order aja langsung ya. Yes, ya. Nah, sebenarnya dari ceritanya Bang Musa kita bisa ambil sedikit pesan dan mungkin teman-teman juga bisa ambil hikmahnya, karena ya yang gue lihat sih emang kejadian-kejadian seperti itu biasanya dialami pribadi ya oleh pihak keluarga, oleh diri Bang Musa pribadi juga ya, yang mungkin teman-teman juga harus jadikan ini sebagai antisipasi gitu ya. Kalau berbicara atau mungkin tetangga pun gak semuanya baik gitu kan, dan juga tidak semuanya respect sama kita, nggak sesuai care gitu ya kan, cuma perkara kambing pengen akikahan sampai segitunya gitu kan, padahal kan nggak seberapa gitu dibandingkan dosanya kan, seperti itu. Nah mungkin itu aja Bang Musa ceritanya ya. Saya mengucapkan terima kasih karena Bang Musa mau bercerita di channel misteri kita, dan teman-teman juga jangan lupa ya di subscribe, like dan share ya, dan follow juga Instagramnya misteri kita. Dan teman-teman juga barangkali yang memiliki cerita horor ya, cerita mistis, boleh langsung kirim ya ke email sini ya, oke? Ke misteri kita, ceritain kronologinya sedikit aja seperti apa, nanti kalau kira-kiranya ceritanya menarik itu nanti akan mungkin kita hubungi ya teman-teman. Sekian dari saya Kang Yuda Lesmana. Tetap saksikan konten-konten misteri kita lainnya karena mereka ada di sekitar kita.